selamat pagi semuanya. Semoga semuanya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elsa Estusani dari Prodi Tadris IPS kelas 5C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 12620 920 3127. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pasar bebas, materi IPS kelas 9. Kita akan membahas mengenai pengertian tujuan pasar bebas. Apa sih pasar bebas itu? Nah, pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor, atau kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif barang masuk dari atau ke luar negeri. Pasar bebas atau perdagangan bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut loh. Nah, kebijakan perdagangan bebas ini umumnya mempromosikan beberapa hal ya. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif. Yang kedua, adanya perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan. Yang ketiga, adanya akses ke pasar yang tidak diatur. Yang keempat, adanya akses informasi pasar yang tidak diatur. Dan yang kelima dan terakhir adalah perdagangan jasa tanpa pajak. Pasar bebas tentunya memiliki tujuan yang sangat banyak untuk kesejahteraan berbagai negara yang bekerja sama dengannya. Tujuan pasar bebas berupa meningkatkan pendapatan negara. Dengan diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas, maka memungkinkan hasil produksi dari dalam negeri untuk diekspor ke banyak negara lain. Tujuan pasar bebas lainnya yaitu meningkatkan perekonomian negara. Sistem pasar bebas juga akan meningkatkan perekonomian negara karena ketika pasar produksi dalam negeri meningkat menjadi lebih luas, maka tingkat produktivitas juga akan meningkat seiring dengan jumlah konsumen yang juga meningkat. Dan juga kualitas produk yang kita sediakan juga akan meningkat untuk bersaing dengan pasar internasional. Sistem pasar bebas dapat memperluas pasar jangkauannya, mempermudah ekspor ke negara-negara lain, sehingga memperluas konsumen di negara lain loh. Bahkan mungkin lebih laku di negara lain dibandingkan negara asalnya. Contohnya, tokek kering yang diekspor dari Indonesia yang tinggi minatnya di Cina. Sistem pasar bebas juga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri loh. Selain memudahkan ekspor, sistem ini juga memudahkan proses impor suatu produk. Kenapa? Kenapa impor barang dari negara lain diperlukan? Karena setiap negara, termasuk negara kita sendiri, belum tentu mampu memproduksi sendiri produk kebutuhan di dalam negeri, baik dari tidak adanya sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Contohnya, dulu Indonesia sempat mengimpor beras dari negara lain karena produk lokal belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, tujuan pasar bebas juga dapat menciptakan transfer of technology. Maksudnya di sini adalah kita sebagai negara yang berkembang, negara kita cenderung tertinggal di bidang teknologi. Sehingga dengan sistem pasar bebas ini menciptakan transfer of technology dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia yang belum memiliki atau belum mampu menciptakan teknologi tersebut.